Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Oke, Afika silahkan dipimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang tidak masuk? Kanya, Abi sama Faruk ya. Ketiganya ini tadi sudah izin Bu Guru bahwa mengikuti upacara hari ulang tahun Pramuka. Bagaimana kabar anak-anak? Baik, sehat semua? Sehat. Oke, alhamdulillah ya. Anak-anak harus tetap menjaga kesehatan karena akhir-akhir ini cuaca di sekitar kita sedang tidak menentu ya. Nah, maka kita harus tetap jaga kesehatan supaya tidak mudah sakit. Baik, hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian belajar tentang apa ya? Judulnya apa ini? Oke, input proses output atau IPO dalam pemrograman. Nah, kira-kira apa ya gitu ya? Kita akan cari tahu nanti. Tapi sebelumnya, sebelum kita belajar, Bu Guru ingin mengajak kalian untuk main game dulu. Main gamenya judulnya Bu Guru Berkata. Sudah pernah dengar gamenya? Bu Utami akan memberikan perintah. Tapi kata kuncinya harus menggunakan kata-kata Bu Guru Berkata. Kalau Bu Guru itu menyampaikan kata-kata Bu Guru Berkata, maka kalian bisa mengikuti perintah Bu Guru. Tapi kalau tidak, berarti tidak. Sudah bisa? Bisa dipahami? Oke, kita coba. Bu Guru berkata berdiri. Duduk. Bu Guru berkata tertawa. Bu Guru berkata, loh, belum disuruh untuk diam loh. Ya, jadi ketika belum ada instruksi harus tetap berjalan itu ya. Bu Guru berkata diam. Tertawa. Ayo, berarti ada yang enggak fokus. Harusnya apa tadi? Pakai apa? Bu Guru berkata. Oke, sekali lagi, silahkan duduk. Nggak fokus lagi, ya kan? Harusnya apa? Bu Guru berkata. Oke, Bu Guru berkata, silahkan duduk. Bu Guru berkata berdiri. Turunkan. Ya, harusnya pakai Bu Guru berkata turunkan. Bu Guru berkata turunkan. Duduk. Bu Guru berkata duduk. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tahukah anak-anak bahwa permainan kita tadi itu berkaitan dengan materi pelajaran kita? Kalau materinya dulu, materi apa yang berkaitan dengan apa yang Bu Guru sampaikan tadi? Materinya tadi apa? Apa? Input, proses, output. Jadi permainan tadi, permainan Bu Guru berkata, itu ada hubungannya dengan input, proses, dan output. Oke, kita lihat lagi. Kita akan belajar tentang memahami konsep input, proses, output dalam pemrograman ya, secara sederhana tentunya. Nah, di sini anak-anak bisa dikatakan berhasil itu ketika anak-anak bisa menjelaskan arti dari input, proses, dan output secara definitif.
Kemudian mengidentifikasi contoh-contoh input, proses, dan output dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan hubungan antara input, proses, dan output serta menerapkan hubungan tersebut ke dalam pemecahan masalah sehari-hari. Nah, kita nanti akan belajar dalam kelompok ya, diskusi kelompok dan memecahkan masalah sesuai kelompok yang kita pelajari, kita bagi hari ini ya. Kita nanti belajar tentang pengertian IPO, input, proses, dan output, serta contoh-contoh IPO dalam kehidupan sehari-hari serta hubungannya, gitu ya. Bu Guru mau tanya, siapa di sini yang pernah membuat jus jeruk? Oke, kita sekarang membayangkan kondisinya ya. Bayangkan jika kalian itu mau membuat jus jeruk, kira-kira apa yang kalian butuhkan? Angkat tangan. Oke, jeruk Aurel. Apa, Fai? Air, betul. Alvar? Gula, betul sekali. Semuanya betul. Kira-kira ada yang kurang nggak? Es, oke bisa. Gelas masuk ke bahan apa masuk ke alat? Alat, oke, tapi bisa ya. Selain itu ada lagi? Blender, betul sekali ya. Selain gelas kita juga butuh blender. Oke, berikutnya bagaimana kalian membuatnya? Kira-kira langkah yang dilakukan oleh Aurel tadi ada yang kelewat tidak? Masukkan jeruk, air, sama gula ke dalam blender, kemudian di blender. Ada langkah yang terlewat? Alvar? Memotong buah. Memotong buahnya. Benar atau salah? Ada lagi nggak langkah yang terlewat? Nah, sesuai ini tadi, anak-anak sudah dibentuk dalam kelompok. Nanti anak-anak akan diskusi memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah lain ya, yang hampir sama dengan tadi pembuatan jus jeruk. Nah, Bu Guru akan sampaikan materinya terlebih dahulu. Jadi apa itu input, proses, dan output? Input itu adalah semua bahan atau semua informasi yang kita masukkan. Proses, dari kata-katanya proses, berarti apa tuh? Memproses, mengolah. Jadi kegiatan atau langkah-langkah yang kita lakukan terhadap input, terhadap masukan tadi. Kemudian yang ketiga adalah output, dari kata bahasa Inggrisnya out artinya apa? Keluar, berarti hasil atau luaran dari proses tadi, gitu ya. Nah, dalam ilmu komputer dan dalam kegiatan kita sehari-hari itu selalu terjadi yang namanya input, proses, dan output. Buktinya apa, Bu? Kita cek ya. Sesuai kasus jus jeruk tadi, kira-kira apa inputnya? Jeruk, gula, air. Betul sekali. Bagaimana prosesnya? Yuk. Tadi sudah ada yang menjawab loh, berarti harus bisa, tinggal mengulang. Buahnya dikupas, Oke. terus dipotong, Betul. dimasukin ke blender, Betul. kasih air, dikasih gula, ditutup, terus di blender. Oke, betul sekali. Jawaban Tarisa sempurna ya. Tepuk tangan untuk Tarisa. Oke, lalu apa outputnya? Jus jeruk, betul sekali ya. Nah ini ya, benar atau salah nih jawaban kalian tadi? Inputnya ada jeruk, air, dan gula. Kemudian prosesnya ada mengupas, memotong, dan memblender. Kemudian outputnya adalah jus jeruk. Benar semua ya, tepuk tangan untuk kita semua. Bu Guru ada satu lagi tepuk untuk kita, semangat ya. 1, 2, 3, tepuk keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih. Berikutnya ya, anak-anak sudah berada dalam kelompok. Bu Guru akan bagikan tugas kelompok atau LKPD dan nanti diskusikan dengan kelompokmu yang nanti ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu input, proses, dan output. Oke.
Setiap kelompok mendapatkan berapa tugas? Mendapatkan 2 lembar ya, 2 tugas. Salah satu tugasnya ada hubungannya dengan mewarnai ya. Nanti anak-anak silahkan bisa pinjam pensil warna di sini ya. Ada yang kesulitan atau belum paham? Silahkan bisa dimulai ya, kelompoknya Harumi. Oke, caranya bagaimana menjawabnya seperti ini. Ini kuning, bunganya kuning ditambah dengan inti bunganya coklat, itu menghasilkan luarnya kuning, dalamnya coklat. Ini enggak bawa ini, enggak bawa warna. Ya udah, keluarin. Dikeluarin yuk biar bisa mengerjakan, bisa berdua gitu. Kok malah guyu-guyu? Ini enggak nanti enggak cukup waktunya. Sudah selesai? Oke. Oke, ada satu kelompok yang sudah selesai ya. Ayo segera yang lain menyusul. Ini dibantu, temannya dibantu. 3 menit lagi ya. 3 menit lagi harus sudah selesai. Jika dalam satu kelompok masih banyak yang kurang, segera bantu temannya ya. Berbagi peran. Oke, kita saatnya sekarang presentasi. Ya, siapa yang mau? Halo semua, saya Tarisa akan mewakilkan menjawab Halo semua, saya Tarisa akan mewakilkan kelompok 5 untuk mempresentasikan jawaban kami. Bagian 1, memahami makna input, proses dan output. Ingat cerita. Inputnya apa? Mengapa jeruk, air, dan gula disebut sebagai input? Karena bahan yang akan di blender yang ingin dimasukkan ke dalam blender. B. Karena blender termasuk alat untuk mengolah. C. Karena hasil dari input proses dan menjadi jus jeruk yaitu output. Lanjut, langsung ke Bagian 2, rahasia komputer selamat pagi di layar. Langsung input dari Input pada komputer ini adalah keyboard. Proses pada komputer ini adalah komputer akan mendeteksi tulisan dahulu baru mengetahui tulisan kita. Output pada komputer ini adalah jawaban. Oke, kita lihat pekerjaan dari kelompoknya Tarisa. Ada yang salah atau tidak? Atau semua benar? Benar atau salah? Bagaimana? Benar atau salah? Hah? Benar, oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompoknya Tarisa. Silahkan untuk kembali ke tempat. Baik, dari 2 kelompok tadi, kelompok Keisha, ya, kelompok 6 dan kelompok 5, kelompoknya Tarisa, adakah yang kelompok lainnya memiliki jawaban yang berbeda? Ada atau tidak? Atau sama semua dengan kelompoknya Keisha dan Tarisa? Sama atau berbeda? Sama? Mengapa jeruk, air, dan gula disebut sebagai input? Karena jeruk, air, dan gula adalah bahan atau masukan yang akan dimasukkan dalam proses tadi. Yang kedua, mengapa memblender disebut proses? Karena memblender itu adalah kegiatannya atau pengolahan dari input. Yang ketiga, mengapa jus jeruk disebut sebagai output? Mengapa? Karena hasilnya, betul sekali. Bagian kedua, rahasia komputer selamat pagi di layar. Jadi mengapa komputer itu bisa menampilkan tulisan selamat pagi di layar? Kira-kira rahasianya apa? Ini ternyata mirip dengan rahasia jus jeruk. Apa yang kita masukkan ke komputer agar muncul tulisan selamat pagi? Mengetikkan huruf-huruf
selamat pagi dari keyboard ya. Jadi tidak hanya keyboard tapi lebih spesifik, kan tidak semua huruf dalam keyboard kita masukkan kan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan komputer setelah kita memasukkan tulisan? Bekerja keras dulu. Kalau kelompoknya Junot apa? Membaca kode yang kita masukkan. Jadi dari kita tadi keyboard ya, kita mengetikkan huruf-huruf di keyboard, oleh komputer itu diterjemahkan atau diubah menjadi kode. Dari kode itu kemudian nanti diproses lagi untuk pada akhirnya ditampilkan ke layar. Apa outputnya dalam proses ini? Outputnya adalah tulisan selamat pagi di layar. Untuk yang pekerjaan mewarnai, adakah yang bingung cara mengerjakannya? Ini juga input proses output. Inputnya apa? Contoh, inti bunga coklat dan bunga kuning diproses menjadi outputnya adalah bunga kuning dengan inti bunga coklat. Sudah, oke. Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Semua sudah paham? Sudah, oke, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Jadi hubungannya dengan komputer apa? Komputer itu merupakan benda mati yang dia itu akan mengerjakan sesuatu setelah diberikan informasi atau perintah ke dalamnya. Apa contoh lain di kehidupan kita? Yang pertama membuat nasi goreng. Ada yang tahu inputnya apa? Nasi. Kemudian kecap atau bumbu-bumbu ya. Kemudian minyak ya. Kan nggak bisa kalau nggak pakai minyak ya. Oke, jadi minyak, nasi dan juga bumbu-bumbunya. Itu inputnya. Prosesnya apa? Menggoreng atau memasaknya. Kemudian outputnya nasi goreng. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah agar komputer, robot atau mesin kita itu bertindak sesuai dengan perintah, maka kita harus memberikan perintah yang benar dan jelas. Berikutnya anak-anak akan Bu Guru berikan tugas individu. Tugasnya sangat mudah ya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya. Silakan dikumpulkan per kelompok. Kemudian perwakilan kelompok mengumpulkan ke Bu Utami hasil tugas individu dan juga tugas kelompok tadi. Silakan. Kita akan merefleksi. Bu Guru mau tanya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang, seru, ada lagi? Asik, ada yang merasa sedih? Tidak, alhamdulillah ya. Berikutnya, apakah anak-anak masih bingung tentang input, proses, dan output? Tidak, alhamdulillah ya. Berarti semua sudah paham? Sudah, oke, alhamdulillah ya. Kita besok ya selanjutnya akan belajar tentang konsep alur logika dalam berpikir komputasional ya. Akan seperti apa itu penasaran tentunya ya. Anak-anak bisa coba cari tahu dulu di referensi lain boleh. Dan terima kasih. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan bisa beres-beres. Duduknya dirapikan dulu. Oke, silahkan wakil ketuanya mimpin doa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak yang sudah belajar hari ini dengan semangat, bahagia dan tentu saja dengan tertib begitu ya. Kita akhiri, Bu Utami akhiri. Mohon maaf kalau Bu Utami banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.